Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasil kami, Ibu Eni Rose, yang selalu dengan sabar dan telaten membimbing kami semua. Yang kami hormati Ustadz Misbahul Munir, PP kami, yang selalu mendampingi kami dalam real di lapangan. Kemudian seluruh instruktur yang telah memberikan banyak ilmu, dan para rekan CGP Angkatan 7 yang berbahagia hari ini. Sampailah kita pada jurnal dwi mingguan modul 3.2. Yes, this is 2 week journal. Ya, jurnal 2 mingguan. 3.2 ini saya menggunakan 4P tentunya untuk melakukan refleksi jurnal dwi mingguan ini. Yang pertama adalah peristiwa dulu ya, fact ya, peristiwa dulu. Nah, peristiwa yang saya alami selama 3.2 ini, yang pertama adalah kami diajak untuk mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Wah, saya madek ini materi kepala sekolah ini, menjadi pemimpin. Wah, kayaknya betul nih, para CGP ini akan dikader someday menjadi pemimpin sekolah ini, which is itu KS gitu. Wah, siap gak siap? Harus siap ini, berapapun usia kita. Tapi kalau saya sudah cukup tua ya sebetulnya kalau untuk itu ya, 42 tahun. I am 42 years old right now. Sehingga ya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua sebetulnya untuk itu ya. Baik, alright. Tapi saya tidak ke sana arahnya. Ini hanya prediksi saya saja gitu, bahwa ini dikasih materi yang really materi CKS gitu ya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita di sini dihadapkan sebuah teori bahwa sekolah dianggap sebagai suatu sistem di mana di situ ada elemen-elemennya ya. Sebuah ekosistem itu adalah suatu tata interaksi dalam sebuah lingkungan. Nah, dalam tata interaksi itu ternyata setelah diidentifikasi ada 2 faktor besar, yaitu faktor biotik dan abiotik. Biotik itu faktor yang hidup berupa manusia yang bernyawa, yang abiotik berupa yang benda mati, tapi itu merupakan bagian dari ekosistem ini. Ya kan? Ekosistem yang biotik adalah dari murid, kepala sekolah, guru, PTK, Pak Kebon, orang tua, masyarakat, dinas terkait, pengawas dinas, terus pemerintah daerah, itu semua adalah yang biotik. Bagian elemen faktor ekosistem kita yang biotik. Yang abiotik adalah keuangan, sarana prasarana, lingkungan, dan alam sekitar kita. Itu adalah 3 itu adalah faktor abiotiknya. Nah, dari faktor ini kita diminta untuk mengelolanya, mengelola sumber daya ini, begitu. Inilah facts atau peristiwa yang saya pelajari di modul ini. Kemudian disajikanlah 2 buah paradigma berpikir. Yang pertama adalah berpikir yang tanda petik negatif, yaitu namanya deficit based approach. Suatu pendekatan berpikir yang mikirin masalah kita apa ya, kekurangan kita apa, yang harus kita perbaiki apa, jadi fokus ke masalah terus. Nah, tiba-tiba Dr. Catherine Kramer tahun 2011-2010 ini mengajukan sebuah teori namanya asset based approach. Asset based approach. Pendekatan berpikir aset atau kelebihan, kemampuan, kebisaan yang kita punya apa, gunakan strategi tertentu untuk memanfaatkannya, untuk menjadikannya sebuah manfaat untuk ekosistem kita. Nah, di modul ini direkomendasikan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu asset based approach, yang diprakarsai oleh Dr. Catherine Kramer, disempurnakan oleh Green and Haynes tahun 2010, jadi sebuah teori. Nanti kaitannya dengan IA juga, inquiry apresiatif, yaitu fokus pada kolaborasi. Ingat, IA di modul sebelumnya itu inquiry apresiatif itu berfokus pada kolaborasi. Seperti kalau mata kita kelilipan, tidak bisa kita niup sendiri mata kita biar debunya keluar. We need somebody else. Please tiupkan ini kelilipan. Tiupkan, selesai dah. Debunya terbang dan mata kita jadi sehat lagi. Nah, gitu. Itu namanya kolaborasi. Good. Kemudian ada juga PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Di sini ada 10 langkah. Ini sudah saya jelaskan di aksi nyata. Ada di video satunya, aksi nyata. Mungkin saya tidak perlu mengulang ya di jurnal di mingguan ini, karena sudah secara rinci saya sampaikan di aksi nyata. Bukan di aksi nyata, di koneksi antar materi, koneksi antar materi 3.2, 10 item itu apa saja saya jabarkan satu persatu. Ya, di sini saya sampaikan bahwa ada 10 item gitu aja. Yang pertama perubahan mindset, ya kan? Terus sampai akhirnya faktor utama kepemimpinan sekolah, kepemimpinan lokal yang menjadi contoh. Ini penting. Ada di KAM 3.2.
Terus kita juga diajari bagaimana mengidentifikasi 7 aset utama yang ekosistem kita miliki. Yang sekolah kita, ekosistem adalah sekolah ya, sekolah kita miliki. Dari model manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Kita identifikasi, dari situ nanti muncullah hal-hal yang membuat kita terkaget. Oh iya, ternyata kita punya modal ini loh. Selama ini nggak pernah kita pakai. Kenapa ya? Ya kita ya agak terlupa ini. Setelah kita tulis, identifikasi gini, kumpul bersama-sama seluruh warga sekolah berbincang tentang ini, ternyata ada loh. Nah, ayo oke, kedepannya kita manfaatkan gitu misalnya. Good. Nah, makanya kita mulai hari ini diminta untuk change paradigm atau melakukan paradigm shifting, perubahan paradigm dari defisit kekurangan menjadi assets, kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Bisa, pasti bisa. Good. Right. Nah, itu mengenai peristiwa. Kemudian perasaan saya gimana? Oh, saya bangga dan bahagia sekali bisa sampai pada 3.2 ini karena banyak pelajaran yang dulu tuh masih saya batin-batin aja, ternyata sekarang ada betul teorinya. Saya kan mikir, kenapa sih kok selalu pimpinan nanya masalahnya apa? Kok masalah terus? Coba kita cari apa yang sudah Anda lakukan, kebisaan Anda apa? Itu pasti lebih senang loh. Orang ditanya, Pak, sampean bisa apa Pak? Yang keahlian yang Anda miliki. Orang kan cerita, oh saya ini sangat suka IT Pak, kalau komputer program apa saja insya Allah saya lahap ya. Bangga kan ya. Tapi kalau tanya, Pak, sampean ini kok kinerjanya buruk, punya masalah apa Pak? Orang langsung buruk. Oh iya, saya memang banyak masalah Pak. Langsung negatif kan ditanya masalah. Coba ditanya, Pak, kebisaan Bapak apa? Oh saya suka bidang berceritakan Pak IT gini-gini aja sudah, kalau kita mau bikin apa Pak saya siap loh. Positif kan. Nah tapi itu cuma angan-angan. Setelah ada modul ini loh, oh iya ternyata ada loh teorinya asset based approach. Keren kan, nyambung. Dan saya bersyukur sangat bahagia sampai pada ini. Sesuatu yang saya batin-batin kecil dulu itu ternyata ada teori resminya itu, dan menggunakan bukti scientific research-nya itu ada di sini dan menjadi sebuah teori besar. Terus pembelajaran yang saya dapatkan adalah memang kalau kita berfokus pada masalah deficit based approach, kita bisa menemukan masalah tertentu dan kita memperbaikinya. Lembaga nantinya akan maju juga dengan teori ini, cuma akan lebih cepat apabila kita berfokus pada kelebihan yang kita miliki, strateginya apa, langsung laksanakan, manfaatnya seberapa kita akan langsung laporkan. Nah gitu, ini akan baik ini. Kalau perang juga kita punya kelebihan apa, tombak kita panjang-panjang, ya sudah runcingkan, kita serang dengan tombak gitu. Kalau perang masalah kita apa, aduh Pak kita masalahnya nih kekurangan bahan pangan, tombak kita sudah nggak mungkin untuk perang, sudah tua semua, senjatanya udah berkarat semua, nggak jadi perang nanti malah loyo semuanya kan. Good. Nah terus itu penemuan secara pribadi saya. What findings yang saya temukan adalah saya jadi tersadar bahwa shifting paradigm, mengubah paradigma berpikir kita jadi yang dari yang lama deficit based approach menjadi asset based approach, ini sangat penting. Itu sangat important. Terakhir penerapan ya, future ya. Refleksi 4P kami yang terakhir adalah tentunya penerapan atau future-nya gimana. Penerapan ke depan saya akan mencoba sekuat tenaga sebagai JGP di ekosistem kami untuk perlahan-lahan mengajak seluruh warga sekolah memikirkan dan mulai mengidentifikasi perlahan-lahan, ini butuh proses, minimal mengidentifikasi 7 modal utama yang dimiliki oleh ekosistem kita itu apa saja. Yang manusia itu kita rinci apa saja, yang finansial apa saja sumbernya, yang fisik, yang lingkungan, yang agama, yang politik apa saja. Nanti kita rangkum jadi satu, dirapatkan oleh seluruh warga sekolah bersama kepala sekolah. Setelah itu akan muncullah program-program terobosan berdasarkan 7 modal utama yang kita miliki. Muncul ide program pengembangan, akhirnya manfaat yang berujung pada layanan untuk murid. Nah, very great. Baik, insya Allah itu jurnal refleksi 2 mingguan kami di 3.2 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ibu Fasil, Bapak PP dan rekan-rekan CGP, instruktur semuanya. Sampai jumpa di insya Allah 3.3 ke depan. Dan kita akan melanjutkan terus sampai garis finish Loka 7. Nah, baik itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.